Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya mau nyelam ya. Jadi penting ya buat teman-teman supir harus bisa nyetir sendiri ya. Soalnya apa? Terkadang kan pasti jalan menghadapnya terlalu tinggi atau terlalu rendah atau mungkin buang kanan atau buang kiri. Jadi harus bisa nyetir. Dan untuk teman-teman supir yang udah senior pasti udah tahu ya, karena udah biasa ngerjain sendiri. Tapi barangkali ya masih ada supir yang masih muda-muda, masih baru naik jadi supir, misalkan belum pernah rem, nanti saya tunjukin ya caranya. Jadi untuk roda yang depan ya sama yang belakang tuh beda ya, ini beda ya. Jadi hitungannya itu jangan samain ya. Jadi soal apa? Terkadang untuk teman-teman kan mungkin belum pernah, wah asal setel itu jangan ya. Dan yang penting misalkan kita mau nyetel roda yang depan ya, jangan lupa roda belakang diganjel ini biar aman kayak gini nih. Ini buat jaga-jaga ya. Nanti sebaliknya kalau kita pas nyetel yang belakang, yang depan diganjel biar aman ya. Nah, untuk setelahnya itu bisa dengan cara ya dari atas, dari sini nih dijungkit kabinnya ya, kalau misalkan udah jungkitan kabinnya. Tapi kalau dari bawah juga nggak apa-apa ya, sasinanya dari bawah ya. Nah, ini juga penting buat teman-teman ya, kalau nyelam sebaiknya didongkrak ya, roda digantung. Mungkin ada juga ya, mungkin banyak kalau pas rem tuh roda nggak didongkrak ya, baik depan atau belakang ya. Cuma saya sarankan sebaiknya didongkrak ya, biar tahu rodanya macet apa enggak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biar enggak salah setelahnya. Soalnya apa? Terkadang pas bongkar rem mungkin pas bersih-bersih rem belakang ya atau rem depan tuh kanan kiri, waktu nyuci dicampur ya setelahnya, saat terkepasang kebalik. Soalnya apa? Ini mirip baut roda ya. Jadi untuk setelan rem kanan kiri itu beda, derajatnya beda ya. Dan kalau kita mau nyetel tuh lihat dari sini ya, dari lubang ini kan di sini ada dua ya, di depan sama yang di belakang ya. Nah, kita lihat bagian lubang ini. Nah, ini kan lubang setelan rem ya. Di sini, baik di sini ya, di depan atau yang di belakang sini, ini ada tandanya ya, panah. Tapi misalkan ya tanda panah udah hilang, udah kita nggak usah pakai ngeliat tanda panah ya. Jadi untuk tanda panah yang ke depan berarti kalau kita ngencengin ya lagi ke depan ya, kalau nurunin ke belakang ya. Sebaiknya kalau yang tanda panahnya ke belakang, kalau kita ngencengin ke belakang, kalau nurunin ke depan. Tapi misalkan udah nggak ke ciri ya, udah kelihatan tanda panahnya, nggak apa-apa. Kalau kita nempel ya keluar nih ya, keluar nih. Nah, keluar, nanti kalau nurunin ke dalam. Tapi terkadang pernah juga ya saya ngalamin, bahkan sering ya, waktu nyetel, waktu saya keluarin kok malah tambah dalam. Akhirnya saya balik ke dalam, nah jadi tinggi. Kenapa? Itu kebalik, caranya antara sebelah roda ke kanan ya sama kiri kebalik. Bisa seperti itu, bisa mungkin waktu pas bongkar rem, mungkin pas kanan kiri dibongkar ya, dicuci lah, waktu masang kebalik ya. Soalnya apa, derajatnya antara kanan kiri itu beda. Makanya dari itu ya, sebaiknya kalau kita mau nyetel rem didongkrak biar tahu. Terkadang ya kita setel sini ya, misalkan ya setel 4 ya, kok udah lancar, yang belakang udah 4 juga kok masih seret. Terkadang kayak gitu ya, kalau kita pas nggak didongkrak kita nggak tahu. Maka dari itu sebaiknya kita dongkrak ya, biar lebih jelas seret atau lancarnya waktu kita puter ya. Ya kita langsung praktekin ya. Ini dongkrak udah saya siapin ya, kita dongkrak ya di bawah per nih, di dekat aspal ya.
Dan untuk setelan rem, itu kadang-kadang kan tiap supir ya yang mempunyai beda-beda. Ada yang senangnya setelan tinggi, ada juga yang setelan sedang, ada juga yang pengennya sedikit agak dalam. Nah ini kalau misalkan pengen dengan setelan yang sedang, kalau saya ya, kalau rem depan ini ya setel 7 atau 9, dan roda belakang setel 4 atau 5 ya. Jadi misalkan sini 7 ya, ini roda depan ya, sini 7, sini 7 ya yang belakang. Nah untuk roda yang nanti yang roda belakang, rem belakang 4 atau 5 ya. Ya kita setel dulu ya, kita mulai dulu, kita dongkrak nih. Pastikan ya dongkraknya yang aman, tengah, jangan miring-miring. Ya, udah dongkrak. Sekarang setelan kita kencengin dulu, naikin ya. Ini panjang nih, enak nih. Naikin. Ini nyampe rodanya kenceng ya, nyampe nggak bisa diputar. Ini dalam banget nih ya, ini makanya minta di setel ini. Nih, nah ini udah macet ya, nah udah nggak gerak. Kalau udah macet kita turunin ya, klik pertama nih. Nah ini klik pertama ya, kita putar. Nah kalau masih macet ya jangan dihitung ya, kan tadi udah saya kenalin klik pertama, tapi kalau kita putar masih macet jangan dihitung. Kita klik lagi ya, kembali lagi, klik pertama, kita putar. Nah ini kan udah gerak. Nah ini namanya 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ya, kita putar. Nah ini 7 ya nih. Jadi ya caranya kayak gini, kencengin dulu. Kalau udah kenceng kita kendorin ya, klik pertama. Kalau klik pertama gerak, hitung langsung 1, klik 2, klik 3 gitu ya. Tapi kalau klik pertama nggak bisa diputar, masih macet, jangan dihitung ya. Kita klik lagi, klik. Nah kalau udah gerak baru hitung 1, 2 gitu ya. Ini yang depannya, sekarang bagian yang belakang ini sama juga ya, 7 juga. Saya mau ke belakang dulu. Ya, kencengin dulu. Dalam banget nih. Nah ini ya udah saya kencengin ya, saya putar udah nggak bisa nih. Nah sekarang mau saya turun dulu ya, klik pertama. Kalau klik pertama langsung bisa muter, langsung dihitung.
Kalau belum bisa putar jangan dihitung ya. Satu, belum nih. Ini agak susah bro, belum nih. Nah, satu. Nah, itu udah ter ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, kalau sini 7, yang ini juga 7 ya. Ini roda depan ya, 7. Jadi kencengin dulu ya. Kalau udah kenceng, kendorin satu tak. Kalau langsung bisa gerak, langsung hitung. Tapi kalau belum gerak, jangan hitung. Ya klik lagi ya. Klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, nyampe 7 ya. Atau 9 itu kalau setelan sedang ya. Nah, kalau udah selesai, kita turunin. Ini kanan kiri sama ya. Tadi yang sebelah kanan udah saya setel ya, roda depannya. Ini yang sebelah kiri. Sekarang saya setel yang roda belakang. Kita turunin dulu ya dongkraknya. Sekarang kita pindah ke belakang. Jangan lupa ya, nanti untuk roda yang depan kita ganjel, soalnya kita mau nyetel roda yang belakang biar aman. Ya, biar kita kerja aman. Ya, kita dongkrak dulu ya. Nah, ini ya udah muter ya. Nah, tadi kan yang depan saya setel 7 ya. Tadi yang nanti yang belakang ini roda belakang saya setel 4 ya. Jadi untuk depan roda depan ya 7 atau 9 ya. Roda belakang 4 atau 5 ya. Itu setelan sedang ya. Misalkan terlalu tinggi tinggal tukerin aja. Dan kurang tinggi tinggal tambahin. Sama ya. Kita ke arah luar ya. Misalnya ke arah luar kalau nggak kenceng-kenceng malah dalam, berarti ini kebalik. Ini kadang-kadang setelahnya antara sebelah kanan kiri itu kadang-kadang kebalik ya. Mungkin waktu pas bongkar, pas masang-masang tuh kebalik antara kanan kirinya. Ya, start dulu. Ini dalam banget nih. Tadi yang depan juga sampai berapa ya, hampir 20 tuh turun naiknya tuh. Dan juga sama nih. Ini kalau bikin setelahnya agak panjang kayak gini nih, enak nih. Kalau setelahnya agak seret, kena nih. Tapi kalau yang pendek kayak berat nih. Pakai tangan saya juga bisa nih. Masih ya. Nah ini udah, nah ini kan udah berat ya. Ini udah berat. Dikit lagi nih. Masih agak kendor deh. Nah ini udah kencang. Kalau kencang kita kendornya klik pertama nih. Klik 1. Nah ini belum gerak ya. Jangan hitung.
Kalau klik pertama belum gerak, jangan dihitung. Ini kalau jalan harus pakai perasaan juga. Klik 1, nah ini udah gerak ya. 2, 3, 4. Tuh. Nah ini ya nih. Nah nanti misalkan kostel depan 7 belakang 4 terasa tinggi, tinggal dikurangi lagi ya, diturun lagi. Ini yang depan udah ya. Sekarang saya mau setel yang belakang. Ini ya, udah selesai ya cara setelahnya nih. Nah sekarang ya, dongkrak kita turun lagi. Jadi ya, pelia buat teman supir. Intinya kalau mau nyetir rem itu sebaiknya didongkrak ya, jangan gak didongkrak. Takutnya apa? Takutnya pertama setelahnya antara udah kiri kanan tunggu kebalik. Yang kedua, terkadang putaran roda itu antara kanan kiri nggak beda. Kadang-kadang ya pas naikin atau pas ngencengin kayak depan misalnya ya udah 7 masih seret, kadang-kadang baru 3 udah lancar, kan mungkin pernah ngalamin gitu ya. Jadi kalau kita dongkrak tuh lebih jelas ya, antara seretnya apa lancarnya, putarannya tuh lebih jelas. Soalnya kalau nggak didongkrak nanti kita nggak tahu ya, nanti malah udah setel di jalan malah trouble, malah rem panas, kan repot ya. Semoga walaupun sedikit ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.